menyadari bahwa menghargai dan menghormati orang itu penting. Kedepannya, saya akan menjadi anak yang lebih baik lagi, menghormati dan menghargai guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi dengan Bu Lili tadi, saya menyadari bahwa mencekik itu perilaku yang tidak baik. Mulai dari sekarang, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah hadir pada hari ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Sebelum memulai acara, baiklah saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan doa. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, pemateri Lilis Utomo. Dan kelima, penutup. Baiklah, sebelum memulai acara, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara yang kedua. Semua Dewan Guru diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekian, terima kasih. Hari ini silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Bu Novita Anggraini selaku dirijennya. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat
Pak Ali Hanafiah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, para dewan guru yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kita banggakan Ibu Lilis Otomo. Alhamdulillah kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kegiatan ini. Sudah beberapa tahapan sudah laksana kegiatan ini. Pertama, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, pada hari ini insya Allah akan sampaikan dan berbagi ilmu dari Ibu Lilis Otomo SPD, terutama mengenai diseminasi modul 14 1.4 budaya positif di sekolah. Kalau budaya positif di sekolah itu sangat banyak, mudah disebutkan, tapi ketika pelaksanaan itu mendapat tantangan berbagai pihak, terutama ada teman kita, ada masukan, terutama terhadap anak didik kita di sekolah. Mudah-mudahan Ibu Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, Bapak Ibu. Jadi pada modul 1.4 ini aksi nyatanya harus diimbaskan di sekolah guru CGP masing-masing. Boleh nih? Ya, saya perkenalkan kembali EMPD. Beliau adalah guru yang berasal dari Bangka Belitung. Lalu ada pengajar praktik saya yang selalu membimbing saya di dunia nyata, ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dunia nyata disebut dengan Angkatan Darat, ya Bu. Di situ ada Bapak Umar Faruk SPD MPD, dan saya sendiri di situ CGP Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Muara 2. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Budaya positif modul 1.4. Oke, lanjut boleh nih. Halo semuanya Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelum memulai seminar hari ini, saya akan menayangkan cuplikan video singkat dari Bernard. Boleh nih tolong dibantu video Bernardnya Bu. Bapak Ibu menyaksikan. Iya, ice candy. Pantomin. Sampah. Pasti ada hambatan Bapak Ibu untuk mencapai sesuatu itu.
hampir jatuh Bu Sri. Hampir jatuh. Alatnya sudah campak lagi Bu. Jadi dia menggunakan kompetensi yang dia miliki. Campak lagi. Naik lagi. Hampir mencapai puncak. Alhamdulillah. Kembali ke slide Bu Leni. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video Bernard. Saya ingin tahu setelah menyaksikan video Bernard ini ada nilai-nilai positif apa yang Bapak Ibu lihat dari video? Oke, Bu Sri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suharnita. Saya mengajar jurusan Bahasa Indonesia. Setelah saya amati apa itu tadi film Bernard tadi, nilai positif yang kita ambil untuk kita, pesan kita untuk manusia, bahwasanya dalam menghadapi sebuah masalah kita jangan mudah berputus asa. Kita harus terus mencoba dan mencoba terus ya. Walaupun apapun yang terjadi, kita harus bisa menghadapi masalah tersebut hingga akhirnya nanti ada jalan keluarnya. Berhasil atau tidaknya, yang penting kita sudah berusaha. Itu saja Ibu Lilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Suharnita. Satu lagi. Assalamualaikum. Aduh, disinggarin tadi. Naren, kamu kenapa terlambat lagi Bu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Berbicara dengan nada tenang, cenderung rindu. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi mendadak. Memandang diri hingga sendiri merasa tidak berharga. Posisi pembuat rasa besar. Ini posisi teman. Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah salah. Dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang. Nah, posisi pemantau. Susah memang mencapai ke tahap itu Bu Leni. Susah. Butuh perubahan dan proses yang berangsur-angsur. Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 10. Jadi saat kita harus itu Lari. Saya semalam baiklah, menurut kamu ya. di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensi tidak pernah hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertiban
peninggalan kamu, ya? Baik Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Dicari tahunya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mendengarkan Arek adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Berikan pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Mengungkapkan pendapatnya setelah menonton video tadi. Saya tembak langsung ya, bagian ini dulu lah. Iya, tolong. Kalau melihat cuplikan tadi Bu, saya berada di posisi 1, 3, dan 4. Tergantung. Kadang-kadang sebagai penghubung, kemudian kadang-kadang sebagai teman, juga kadang-kadang sebagai pemantau. Betul. Terima kasih. Yang kelima Bu, belum sanggup Bu. Dan terima itu tidak masuk di manajer. Posisi manajer itu butuh proses. Ya. Begini ya. Oke, lanjut siapa lagi? Bu Nani. Ya, Bu Nani. Langsung ke liris ya. Boleh, silakan Bu. Iya, kalau dari pengalaman pribadi Bu ya mungkin teman-teman juga sudah bisa menilai karena kita sudah lama bersama ya. Tapi namanya kita mengajar Bu ya, kalau saya pikir ini tidak mungkin kita berada di salah satu posisi ya. Pasti semuanya itu sudah pernah kita perani ya. Secara pribadi kalau saya yang paling sering itu yang mungkin di nomor 2 Bu Lilis ya, sebagai pembuat rasa bersalah ya. Tapi terkadang Bu ya, kalau siswa itu tidak semuanya Bu kita bisa membuat dia merasa bersalah ya, mungkin latar belakang mereka atau memang karakter mereka ya, yang akhirnya pada ujung-ujungnya Bu ya, akhirnya kita memaksa kita untuk menjadi peran sebagai nomor 1 ya. Tapi berusaha Bu ya, sebagai guru semua guru saya yakin Bu ya, kita semua punya niat yang baik ya. Tujuannya biar siswa kita itu bisa menjadi lebih baik dan memperbaiki perbuatan salahnya menjadi kebiasaan yang baik ya. Nah, kemudian kalau sebagai teman ya, terus terang itu mungkin hanya bagi siswa-siswa yang terkategori pinter ya, santun, yang memang bawaan dari rumahnya Bu Lilis ya. Nah, kemudian kalau manajer ya terus terang itu sangat sulit Bu ya, karena itu butuh waktu yang sangat lama ya. Apalagi kita dikejar dengan materi yang harus tuntas pada waktu yang telah ditentukan ya. Jadi intinya yang paling banyak dominan itu kalau saya pribadi merasa mendidik siswa itu di poin yang kedua ya, tapi tidak terlepas dari nomor 1 tadi. Bu Dewi, jangan mencet-mencet PPT Bang. Coba Bu Leni. Bu Leni. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk diri saya sendiri, saya agak sulit menilai diri sendiri ya. Karena kan yang menilai kita orang lain. Jadi kalau di diri saya sendiri, saya rasa sebagai penghukum. Yes. Terus bisa jadi sebagai pembuat rasa bersalah. Kita sebagai teman, benar kata Bu Nani tadi, sebagai teman kita bisa, tapi hanya beberapa siswa. Kadang siswa kita pendekatan sebagai teman, ada siswa yang memang masih dalam kategori saling menghargai. Ada yang apa ya, kalau bahasa itu namanya ngelunjak, apa ya bahasa Indonesia ya? Mengampulai lagi ini, bukan bahasa Indonesia. Itu ya. Besar kepala. Jadi kita besar kepala ya. Jadi mereka sombong. Karena dekat dengan kita, dekat sama guru ini, ibu ini gitu. Jadi timbul lagi. Kita masuk ke bertanduk lagi gitu, ke sebagai penghukum lagi. Nah, jadi kalau anak kita sendiri di rumah, setelah itu kita
membawa diri untuk menjadi manajer juga di sekolah. Sekian yang Bu Lilis ya dari saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Setelahnya diseminasi konsep inti budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas bersama wali kelas dan siswa dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Jadi sebelum ke BK memang dari materi yang saya dapat diselesaikan dulu dengan wali kelas. Kalau tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, kita boleh kolaborasi dengan guru BK. Next, budaya positif. Budaya positif. Sebelum saya masuk ke budaya positif, menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ayo siapa? Bu, Pusda. Kamu boleh nanti. Maju baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu budaya yang harus ditiru, yang baik, yang harus kita tiru. Misalnya sesuatu yang kita lihatkan, itu menurut kita bisa kita ambil, jadi harus kita tiru. Itu menurut saya kegiatan positif. Ya, positif. Baik, terima kasih Bu Pusda. Ada yang lain? Oke. Terima kasih. Banyak sekali kata Bu Pusda tadi, Bu ya. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang berjalan terus menerus. Kebiasaan itu yang jelas kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh guru ke peserta didik, ataupun antara peserta didik ke guru, ataupun antara peserta didik dan peserta didik. Terima kasih Bu. Baiklah, tadi ada Bu Yeni, Bu Pusda, ya betul. Jadi budaya positif di sini adalah kebiasaan positif bangga. Jadi pada budaya positif ini kita tidak boleh mengenal kelemahan Bapak Ibu. Jadi kita harus mengabaikan kelemahan, karena yakinlah pasti ada sisi-sisi positif, kekuatan-kekuatan positif yang ada pada Bapak atau Ibu guru sekalian, siswa-siswi kita dan semua warga sekolah. Jadi yang positif-positif, kebiasaan yang bagus-bagus itu perlu kita kembangkan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kontrak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, untuk poin pertama, tugas kita sebagai pendidik berdasarkan yang saya dapat selama mengikuti pendidikan CGP ini, kita ini Bu memfasilitasi, menuntun anak. Jadi kita tidak bisa mengubah anak itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi tugas kita di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu pada intinya pada waktu lahir dia itu sudah ada kontraknya. Jadi memang pada anak, berhamba pada anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Itu tadi kebudayaan tadi adalah nilai-nilai yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Lalu pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai pendidik ini diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Jadi bibit padi, kita umpamakan bibit padi. Bibit padi ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Betul nggak Bu Sri? Sering kita. Nah, bagaimana kita menghasilkan padi yang bagus ini tergantung bagaimana kita merawatnya. Walaupun bibit itu tadi tidak bagus, kalau kita kasih pupuk, kasih air yang cukup,
berpusat pada peserta didik ini. Jadi memang kita dituntut ya satu lagu. Jadi yang saya dapat di sini adalah mengendalikan emosi. Ketika kita dapat siswa yang tipe anak yang kinestetis, yang itu tidak bisa menyalahkannya. Itu sudah bawaannya, Bu. Jadi kita tinggal cari cara bagaimana penilaian yang pas untuk dia. Kalau kita nak kasih dia kognitif susah. Apalagi siswa kita di 71 kan ada kinestetis yang sangat aktif. Kita kasih tugas keterampilan labai sesuai dengan bakat dan minatnya. Lalu pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Balik lagi, kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik juga kita harus terbuka terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jadi kita harus beradaptasi. Tapi perlahan-lahan kita menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalannya Bapak Ibu. Yang penting kita mau berusaha. Lanjut boleh nih. Cara untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas antara lain membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Kembali lagi Ibu awali kelas, nanti kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas di situ akan dibuat dengan melibatkan siswa Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai positif apa yang mereka inginkan. Contoh, ketika masuk kelas mengucapkan salam. Lalu apalagi tidak boleh mencontek, hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam kelas. Kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas 81. Di antaranya, Bu, tidak boleh pakai topi di kelas. Oke. Bu, tidak boleh makan dan minum di kelas. Bu, tidak boleh mencontek. Nah, Bapak Ibu untuk wali kelas itu nanti kita buat keyakinan kelas itu sudah kesepakatan antara wali kelas dan siswa tersebut. Nanti sudah didapat nilai-nilainya, Bapak Ibu boleh diketik dan ditempel di kelas masing-masing. Lalu kesepakatan kelas ini akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif. Keempat, memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak menekan siswa. Jadi seandainya di kelas itu pada saat Bapak Ibu ngajar ada nyontek, ya sudah, berarti dia melanggar kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu guru yang bersangkutan ketika anak melanggar kesepakatan itu adakan pendekatan. Nah, ngapa nak nyontek tadinya? Ibu yakin. Jadi Bapak Ibu itu tidak boleh langsung marah-marah langsung nih Bapak Ibu. Kita tanya, nak ngapa nyontek dengan tidak belajar Bu? Ngapa tidak belajar Bu? Main game. Jadi kita cari dulu asal usulnya ngapa mencontek. Sebenarnya juga saya sendiri di sini masih proses Bu ya untuk menuju itu. Jadi memang berubah itu tidak bisa drastis, bertahap. Lanjut boleh nih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Bapak Ibu yang mendapat tugas tambahan wali kelas untuk semester depan boleh diterapkan. Boleh nih? Boleh. Nah, ini saya sudah melakukan keyakinan kelas di 81 di kelas Ibu Erlina. Jadi saya membuat kertas kecil-kecil, lalu saya bagikan kepada anak-anak. Nah, sekarang kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas.
Nilai-nilai apa yang kalian inginkan yang harus kita sepakati dalam proses belajar? Bu Leni? Nah, itu sudah ada beberapa kertas ditempel, itu hasil dari siswa yang menulis. Lanjut Bu Leni. Nah, di situ keyakinan kelas 81. Itu. Yang pertama, hormat pada Bapak Ibu guru. 2, tidak membuang sampah. Lalu ada apa itu? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh makan minum di kelas. Tidak boleh ribut. Positif yang sudah dibuat anak-anak nanti Bapak Ibu sepakati sama-sama. Nah, ini keyakinan kelas kita. Kalau bisa dilaksanakan dan jangan sampai dilanggar. Jadi ada materi 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya di sini ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Jadi nanti ada video. Nanti Bapak Ibu bisa menilai. Jadi Bapak Ibu masukin nomor berapa. Apa yang dalam isi hukuman Bu Yeni? Nah, bisa Bu Yeni kayak masuk nomor berapa. Pembuat sebagai teman, pemantau. Dan yang kelima ini Bu, kita dituntut mencapai ke posisi manajer, posisi paling bijaksana. Bu Yeni ada punya. Jadi Bapak Ibu pasti kita mempunyai cita-cita, pasti kita mempunyai visi. Visi di sini adalah cita-cita yang akan kita gapai di masa depan. Untuk mencapai cita-cita itu kita harus bekerja keras. Tidak boleh nyerah Ibu. Namanya untuk menggapai cita-cita itu pasti ada hambatannya Bu Yeni ya. Walaupun hambatannya kita tetap semangat. Dan satu lagi, untuk menggapai cita-cita bersama kita perlu kerjasama dan kolaborasi antara Bapak Ibu. Setelah menyaksikan video tadi, jadi posisi kontrol guru ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Pada umumnya kita, setelah saya bertanya kepada Bapak Ibu, banyak di posisi 1, 2, 3, dan 4. Memang untuk mencapai posisi kelima, posisi manajer, kita butuh waktu, butuh proses, tidak bisa secepat mungkin Bapak Ibu ya. Tapi ada kalanya, ada baiknya kita pasti ada usaha kan Bapak Ibu untuk mencapai ke posisi 5 Bu Yeni ya. Walaupun susah, tapi setidaknya kita mau mencoba dan berusaha untuk mencapai posisi yang paling ideal Bapak Adi ya. Posisi yang Bapak Adi yang paling ideal? Posisi manajer. Oke Bu Leni, next. Nah Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. 1 ada kebutuhan kebebasan, freedom. 2 ada kebutuhan kesenangan, fun. Kebutuhan penguasaan, power. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan 5 kebutuhan bertahan hidup. Jadi apabila peserta didik itu melakukan suatu kesalahan, pasti Bapak Ibu di antara 5 kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi. Contoh tadi, datang terlambat, mungkin dia kurang di posisi keempat. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mungkin wong tuanya tidak perhatian. Jadi kalaupun anak melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Kesenangan, mungkin di kelas itu anak main buat apa tuh boleh pesawat-pesawatan. Nah, mungkin dia lagi bosen, jadi melakukan kesenangan tadi. Apalagi kebebasan, iya
betul Bu Yani. Jadi pastilah kalau anak itu membuat suatu kesalahan, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yakinlah setiap perilaku yang dilakukan anak-anak itu pasti ada tujuannya, ya Bapak Ibu ya. Next Bu Leni, segitiga restitusi. Nah, mungkin kata-kata ini tidak asing di PMM, ya Bapak Ibu ya. Tindak lanjut dari kepala sekolah melakukan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2024. Bisa juga diartikan adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bu Leni, ada videonya Bu Leni? Silakan lihat video ini Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Gaini Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menggunakan keyakinan. Buku ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini untuk langkah kesiswaan, wali kelas, guru BK, tidak menutup kemungkinan juga untuk guru mapel bisa menggunakan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak menghargai orang tua kamu? Ya, Harus saling. Juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Mencari solusi ya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa sabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Om Bulan. Setelah menyaksikan video tentang segitiga restitusi, jadi Bu Eni kembali ke PPT Bu Eni. Langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Kemarin Bu Rini sedang menyelesaikan suatu masalah. Jadi diam-diam juga saya sudah mengamati Bu Rini. Ternyata proses nomor 1 sudah dilaksanakan oleh Bu Rini, menstabilkan identitas. Jadi setiap anak yang berbuat salah, kemarin Bu Rini cari tahu dulu kan penyebabnya apa, gara-gara apa. Nah, sudah saya amati Bu Rini sudah poin 1 sudah dilaksanakan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap anak yang berbuat salah itu pasti ada penyebabnya. Kemarin oleh Bu Rini lagi tanya, masing-masing anak ditanya alasannya apa, mengapa melakukan kesalahan itu. Setiap kesalahan pasti ada penyebabnya Bu. Jadi kita dituntut lebih bijak. Apa penyebab anak itu melakukan kesalahan? Lalu dicari solusi Bu Yeni, menanyakan keyakinan. Kira keyakinan mana yang dilanggar? Kemarin kasusnya Bu, saling colek. Tidak fokus belajar, main-main, balik lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas tadi. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas itu memang penting Bu Yeni. Jadi kalau bisa untuk tahun ajaran baru itu sudah mulai diterapkan. Jadi wali kelas dengan peserta didik sama-sama untuk membuat nilai Bu Yeni ya. Nilai-nilai jangan dari kita Bu, dari siswanya. Nilai apa? Bu, tidak boleh makan minum di kelas boleh. Bu, tidak boleh baju dikeluarkan. Bagi kumpul ke Bu Yeni. Dari misalnya dari 25 siswa. Tempelkan di papan. Sudah dapat poinnya, itu tuliskan, kita ketik Bu. Itu pegangan kita sebagai wali kelas. Jadi setiap dia ada kesalahan, poin mana yang mereka langgar. Jadi kembali lagi ke posisi manajer itu, posisi paling bijak dan posisi paling sempurna. Untuk mencapai ke posisi manajer, kita berusaha secara perlahan-lahan untuk menuju ke posisi manajer. Lanjut Bu Eni. Baiklah, di sesi yang terakhir Bu Eni, terima kasih sudah hadir di ruang ini mendengarkan pengimbasan apa yang telah saya dapat selama modul 1 ini Bu Eni. Bunyinya boleh Bu, modul 1.4. 1.4 itu banyak anaknya Bu. 1.1, A1, A2, A3. Jadi setiap modul 1.1 itu butuh waktu 2 minggu Bu di sini. Dengan tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Jadi ke depan harapan saya ada penerus saya ke angkatan Selanjutnya. 12, Semangat, semangat. 14. Ya, aku yakin bisa Bapak Ibu. Kalau dijalani sampai harus bisa. Ini calon selanjutnya.
Jadi memang Bu Yeni, bagus Bu Yeni, PGP ini banyak dapat ilmu yang didapat dari aku yang awalnya yang kalau ngomong malu-malu, speakingnya masih jelek, itu jadi pintar ngomong karena pada saat Zoom itu kita pasti ditanya sama pasien. Baik Ibu, cerita kita bagaimana menurut Ibu pendapat ini? Kadang di posisi kita tidak siap, kita harus siap. Jadi banyak ilmu. Putri, beserta pupusnya, nambah kawan, dia dapat kawan dari Timur, dari mana, gitu. Jadi harapan aku untuk kedepannya ada guru dari SMP 2 ini untuk keangkatan selanjutnya 12, 13, dan 14. Baik, itu saja. Terima kasih. Apabila dalam pemaparan diseminasi budaya positif ada kesalahan kata saya, minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar sekali ya, banyak ilmu yang bisa kita terima hari ini. Tapi dari sekian banyak yang dijelaskan tadi yang menarik tadi Bu ya. Apa tadi 1, 2, 3, 4, 5? 5 posisi kontrol, ada yang penghukum, yang terakhir manajer. Meskipun sulit, kita guru wajib Mengontrol. harus bisa menerapkan yang kelima, posisi manajer. Wajib, kita harus bisa dan kita harus mau untuk belajar dan mencoba. Terima kasih Bu Lilis ilmunya hari ini. Baiklah, acara kita tutup dengan membaca hamdalah. Namun sebelumnya kita makan bersama dulu. Aplaus dulu, aplaus dulu. Tepuk tangan dulu. Matamu saatnya meraih mimpi.
kasih telah menjadi kuat. Hey kamu, terima kasih telah menjadi hebat. Walau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat, kamu pasti kuat, kamu pasti hebat, kamu kan lewati segalanya, karena kamu kuat. Natawassalu bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahabah fa'asa da'wah mujabah. أضف علينا ليالي الجميلة بين القمر والهود والحدود الأصلية والغام والهنا أسفا جميلة شر فؤادي وأنسى بها فرحان. والغام والهنا أسفا جميلة شر فؤادي وأنسى بها فرحان. وهدانا